Yo, tinggal di mana? Di Bogor, Pak Haji. Bogor? Iya, di Bogor, Pak Haji. Bogornya mana? Di Menteng Asri, Pak Haji. Menteng Asri. Iya. Oh ya, Cilendek. Iya, betul, Pak Haji. Lurus terus. Iya, betul. Mi Seroja. Udah lewat, Pak Haji. Lewat Mi Seroja. Iya. Lurus. Deket Man, Pak Haji. Hah? Deket sekolahan Man. Oh, Madrasah Aliyah Negeri. Iya. Oh iya, iya. Sehari-harinya apa, Bos? Saya kerja di Pegawai Negeri Sipil, Pak Haji. Oh, di mana? Kementerian mana? Di Kabupaten Bogor, Pak Haji. Kabupaten Bogor. Iya, Pak Haji. Oh, bukan di Kota Madia. Bukan, Pak Haji. Oh iya. Terus di rumah tinggal sama siapa aja? Sama ibu, sama kakak, Pak Haji. Ibu sama Kakak. kakak. Jadi Bos udah nikah apa belum? Belum, Pak Haji. Lah, tadi ada yang nyari jodoh tuh cantik. Putih banget tuh tadi orang Palu. Ika. Ika putih banget orang Palu. Palu cantiknya luar biasa. Putih tadi yang nomor 1 tadi tuh. Iya, Pak Haji. Putih. Tapi nggak pernah mandi. Mandinya sebulan sekali. Tapi cantik banget. Iya, Pak Haji. Terus apa hajatnya nih ke RDI kalau boleh tahu, Bos? Hajatnya sih, niatnya sih kan tahun ini mau nikah, Pak Haji. Oh, udah ada pasangannya? Udah ada Laki perempuan pasangannya? perempuan, Pak Haji. Oh iya. Cuman tinggal bilang sama orang tua nih, sama ibu, Pak Haji. Apa? Tinggal bilang sama ibu nih untuk minta izin restu gitu, Pak Haji. Ibu kamu? Iya. Emang kamu umur berapa? Umur saya kelahiran 75, Pak Haji. 75? Iya, Pak Haji. Berarti usianya 50? 50, Pak Haji. Nah, calon kamu usianya? 78, masih di bawah 40-an, Pak Haji. Oh iya. Gadis apa janda? Janda, Pak Haji. Anak berapa? Anak 3. Anak 3. Iya. Tiga-tiganya anaknya lahirnya normal apa sesar? Normal, Pak Haji. Waduh, oblak dong. Segede apa lu mesti longok dulu. Ntar dimasukin sama biji-biji masuk. Iya, Pak Haji. Harusnya kan batangnya doang. Kalau anak ketiga ya. Nah ini kalau kawin nih kamu istri yang keberapa nih kalau boleh tahu? Ini yang ke-2, Pak Haji. Oh bukan ke-9? Bukan, Pak Haji. Jadi yang pertama anaknya berapa? Anak saya pertama 5, Pak Haji. 5? 5, Pak Haji. Alhamdulillah. Wow. Itu dari bini, Yang itu pertama. cerai mati cerai hidup. Cerai itu, Pak Haji. Anak 5 cerai. Iya, Pak. Lahirnya normal apa sesar 5 anak itu? Normal, Pak Haji. Segede apa lagi alat kelaminnya bini lo itu, bini pertama? Iya, Pak. Segede kaleng Hongkuan. Iya. Jadi hajatnya apa nih ke RDI, Bos? Nah, Bos, lo tau RDI dari mana dulu dong? dulu dari YouTube, Pak Haji. Apa yang tertarik dari RDI kalau gue boleh tahu? Selama udah 2 tahun berjalan, saya jalanin. Kemarin ini sholat bangun malam, tahajud, mandi. Cuman baca Al-Qur'annya nggak sampai 1 juz, Pak Haji. Baru setengah surat, istirahat gitu, Pak Haji. Ya. Nah, udah jalanin begitu, ngewirid alhamdulillah. Terus nah, suatu ketika ada kerjaan dari kantor udah beres. Nah, saya mau nagih uang nih ke pihak hotel. Apa? Ke pihak hotel, Pak Haji. Nah, malamnya saya sholat tahajud. Lo bagian apa, Bos? Saya Dinas Pemuda dan Olahraga, Pak Haji. Apa? Dinas Pemuda dan Olahraga. Dinas Pemuda dan Olahraga tuh kayak gimana Sekolah kerja? tentang olahraga saya nanganin, Pak Haji. Oh iya. Bisa gak diajak olahraganya Haji Marco? Biar langsing. Bisa, Pak Haji. Gimana ngecilin perutnya? Kemampuan, Pak Haji. Rutin latihan. Terus? Nah, lagi saya bangun jam 00, mandi, sholat tahajud. Nah, paginya sebelum berangkat, saya baca Alhamdulillah 99 kali, sebanyak 9 kali. Setelah itu, saya colek alat kelamin saya baru ini, saya nyatin Alhamdulillah atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karomahnya doa anak yatim kandang embe pimpinan Bapak Haji Suwondo Bin Bisi Santo. Dasar Haji Mbe. ketemu Pak Wito supaya bisa
Hmm. Nah paginya itu sebelum berangkat, pas mau berangkat saya pamit ke ibu minta doa, berangkat ketemu, alhamdulillah dikasih Pak Haji sebesar 65. Padahal saya nagih 50, dikasihnya 65 Pak Haji. Alhamdulillah bisa privat. Panggilin Denny bos. Terus supir gue. Privat Pak Haji. Dan niat saya nagih ini supaya bisa privat. Saya yakin terus Pak Haji pada waktu itu. Terus? Ya, alhamdulillah bisa kesini Pak Haji privat. Nah sekarang nih lo privat hajatnya apa kalau boleh tahu nih? Ya pengen penghasilan yang lebih lagi Pak Haji. 10 M Pak Haji. Boleh. Jadi bini lo tuh sama anak lo tuh 5 tinggal di mana? Tinggal di Ciapus Pak Haji. Oh Ciapus. Iya Pak Haji. Oh nah bini lo, mantan bini lo tuh apa kegiatannya dengan anak 5 itu? Ibu rumah tangga Pak Haji. Oh jadi bos? Kalau ada uang dari gaji saya suka kasih gitu Pak Haji. Ke bini lo apa kasih ke anak? Ke anak. Oh jadi yang nomor 1 apa kegiatannya anak lo? Nomor 1 kerja Pak Haji di Kopi Tugu Pak Haji. Apa? Di kafe-kafe. Oh tuh kopi to go. Kopi Tugu. Laki perempuan? Perempuan bagian administrasi Pak Haji. Oh nomor 2? Nomor 2 belum nikah Pak Haji, belum kerja juga. Laki perempuan? Perempuan. Nomor 3? Nomor 3 laki-laki Pak Haji. Cuman kebutuhan khusus Pak Haji. Kayak gimana? Jadi belum bisa ngomong. Kalau dulu sekolah PAUD dulu nggak mau belajar Pak Haji. Nomor 4? Nomor 4 SMA Pak Haji. Hah? SMA Pak Haji. Nomor 5? Nomor 5 SD kelas 9. Nomor 5? SD kelas 9 Pak Haji. Laki. Jadi, laki? Iya 3 laki 2 perempuan Pak Haji. Jadi lo pisah sama bini lo tuh udah berapa tahun? Pisah tahun 2019 Pak Haji. Pas COVID? Iya. Jadi udah 6 tahun? 6 tahun Pak Haji. Nah lo kalau nganterin duit tuh transfer ke anak apa lo ke Ciapus? Antara bisa dua-duanya Pak Haji. Kalau nggak transfer. Emang kalau ke Ciapus emang bini lo masih mau ketemu lo? Kalau saya datang mantan bini keluar. Oh iya? Gitu, paling sama anak-anak ketemu Pak Haji. Gitu. Jadi lo datang mantan bini keluar? Keluar ke tetangga. Oh iya. Setelah pulang, baru dia pulang. Dia pulang lagi? Iya. Bisa gitu ya? Iya nggak tahu Pak Haji. Padahal bisa punya anak 5 ya? Iya Pak Haji. Masih bisa ngelupain lu ya? Dulu dia nggak inget tuh waktu Andehoy. Iya. Nah jadi lo karena ke RDI apa hajatnya kalau boleh tahu? Ya itu nambah penghasilan Pak Haji. Nah. Di luar gaji. Oke. Bisa gak lo paksain praktekin ilmu RDI, bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran 12 juz? Alhamdulillah udah Pak Haji. Cuman kalau untuk baca Al-Quran belum 1 juz Pak Haji. Masih setengah juz Pak Haji. Nggak apa-apa, bertahap. Coba terangin lagi. Dengerin dulu ayatnya baru lo jabarin tadi, bos. Lo dengerin dulu. Setel dulu. Oh lo setel dulu. Nih lo setel nih. Dasarnya baca Quran nih. Dasarnya baca Quran. Dasarnya sedekah subuh nggak bolong. Dasarnya sedekah Jumat Barokah nggak bolong. Dasarnya sholat badiah qobliyah. Dengerin bos. Nih dengerin. Rugi, selalu untung. Selalu untung. Dalam surah Fatir ayat 29. Surat Al-Fatir. Orang yang ngerjain 3 amal ini pasti untung dan enggak pernah rugi. Innalladzina yatluna kitaballah. Orang yang selalu membaca Al-Qur'an pasti untung. Pasti untung. Kagak pernah rugi. Itu Allah yang nyebut, Pak. Di ujung ayat itu yarjuna tijaratan lan tabur. Orang-orang yang selalu membaca Al-Quran berharap kepada Allah, perdagangannya, usahanya lan tabur, tidak akan pernah rugi.
suruh beli nasi buat anak-anak makan malam. Baca aja Pak, Nasi membaca Padang. aja itu nggak pernah Dirames. rugi. Satu, Al-Quran dibaca, paham nggak paham, ngerti nggak Hah? ngerti. Hitung aja Pokoknya orang yang ada dia berapa? baca ayat Quran Tuh, dihitung termasuk ibadah. kamu, termasuk Tuh, Ian ayat dibeliin Al-Quran. Ian, Afdhalul Agung ibadati dibeliin. ummati Dihitung aja berapa tilawatul orang. Quran. Sepaling baik ibadah umatku membaca Al-Quran. Lauknya tanyain mau pakai rendang apa pakai ayam bakar apa ayam Maka goreng. dia mendapatkan nilai ibadah. Kalau pengen cepat ke Mekah, lakukan dua hal. Satu, jangan pernah tidak baca Al-Quran. Al-Quran. Nih Haji Marco nih request Rendang. pakai rendang. Anak-anak kita, Allah bukain lebar-lebar untuk bisa menuju ke Mekah dan Madinah. Ya Allah, ya Allah, taruh saya ya Allah di tempat Quran di mana diturunkan. Gitu minta. Tiap habis satu Quran, ya Allah, bawa saya ya Allah di mana Quran diturunkan. Cuma di Mekah. Jabarin bos, terangin. Nama suratnya apa? Jabarin biar. Jadi di surat Fatir ayat 29 itu, kalau ini tadi kan baru satu yang disampaikan. Yatlunal kitab Allah, membaca kitab Allah. Jadi ada 3 amalan yang Allah jamin kalau orang-orang yang melakukan ini akan usahanya tidak pernah mengalami kerugian. Artinya terus beruntung terus. Caranya apa? Yang pertama tadi membaca kitabullah, membaca Al-Quran. Jadi yang diajarkan Pak Haji kepada kita selalu itu baca Quran, baca Quran, baca Quran. Salah satu dasarnya di sini nih Al-Fatir. Yang kedua, Pak Haji selalu jangan tinggalkan sholat ba'diyah qobliyah. Kalau ba'diyah qobliyah tidak ditinggalkan, pasti sholat wajibnya iya, ya. Terus sholat tahajud. Terus ditambah lagi untuk membersihkan hati dengan sholat taubat. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang selalu disampaikan Pak Haji harus selalu sedekah. Jangan bolong sedekah subuh. Jangan bolong sedekah Jumat barokah. Dan ini di surat Fatir ada 3 hal. 1 baca Quran, 2 sholat, yang ketiga adalah bersedekah atas harta yang telah Allah berikan kepada kita. Kapan kita sedekahnya? Dipaksa ternyata oleh Allah di surat itu, di ayat itu. Kapan? Saat kamu sedang lapang maupun kamu sedang sempit. Sedang lapang rezekinya, sedang uangnya banyak, ataupun terpaksa uangnya sedikit pun harus dipaksa dengan sedekah. Kalau 3 hal ini dilakukan oleh kita, maka Allah menjamin diberikan usahanya dalam bentuk apapun selalu dalam keadaan untung, tidak pernah mengalami kerugian. Nanti Bapak pelajari lagi, dibuka di surat Fatir ayat 29 biar tambah yakin. Jadi menjalankannya, oh ternyata bukan sekedar ininya Pak Haji ya. Ini ternyata Pak Haji meyakinkan kita dasarnya dari Al-Quran. Gitu Bapak. Ya. Jadi dengan lo baca Quran nanti lo ada aja penghasilannya 10 miliar per bulan. Nah maunya gua ngapain lama-lama? Buktiin aja selama 7 hari. Bisa gak seminggu nih lo gembira, ceria, seneng. Nah biar cair 10 miliar. Kalau gua hari ketiga batal, ulangi lagi dong dari nol. Kalau lo hari kelima batal, ulangi lagi dong dari nol. Pokoknya selama 7 hari berturut-turut. Bisa gak? Insya Allah bisa, karena kemarin begini Pak Haji, saya udah ngejalanin. Miknya mana? Saya udah ngejalanin 2 hari. Hmm. Nah hari ketiga itu pas saya tidur, ternyata labas Pak Haji, bangun jam 2. Waduh, saya bilang nih, udah, saya bangun sholat tahajud biasa gitu. Nah itu gimana tuh Pak Haji? Nggak apa-apa. Besok ulangin lagi. Oh ulangi lagi. Ya.
Ya alhamdulillah ini baru saya jalanin baru 3 hari nih Pak Haji. Alhamdulillah hari ketiga ini, nanti malam insya Allah saya ini lagi. Kerjain Saya lagi pasti- ya. Iya Pak Haji. Pokoknya baca Quran wajib. Iya. Sholat badiah qobliyah wajib. Alhamdulillah udah dilaksanain Pak Haji. Sedekah subuh wajib. Sedekah Jumat barokah wajib. Udah itu Iya. aja. Siap. Manjur gak? Manjur, Manjur Ustaz. banget. Alhamdulillah udah pernah dirasain Pak Haji. Ketika waktu itu kemarin ada bos tiba-tiba ngasih uang nih buat Iya. kamu buat makan, kasih alhamdulillah. Ya dari yang kecil dulu ya. Iya. Dari yang kecil dulu. Iya. Bos, boleh gak tuh sifat 18 lo gak boleh dilanggar. Terutama sama mantan. Bisa Pak Haji. Nah, jangan. Iya. Ya jangan dilanggar. Iya. Makanya saya lagi jaga ini Pak Haji. Segimana orang jahat atau saya mah udah aja dia ketawa. Iya. Itu yang saya laksanain sekarang. Nah ini lo ketemu sama yang janda anak 3 ketemu di mana? Ini waktu dulu teman SMP Pak Haji. Temen SMP. Iya, Pak Haji. Ya ampun. Jadi reuni atau apa atau apa atau Reunian, apa? Pak Haji. Hah? Reunian Pak Haji. Reunian. Iya. Ketemunya di mana? Di pas reuni Pak Haji. Di Oh. Bogor. Iya. Dia cerai mati apa cerai hidup? cerai hidup dua-duanya Pak Haji. Oh cerai hidup. Iya. Oh iya. Iya. Nah makanya ini Nah ini kalau nikah sama dia lo suami yang keberapa? ketiga bagi dia Pak Haji. Ketiga. Wow. Jadi sama suami yang pertama cerai hidup. Cerai hidup. Dia kawin lagi sama yang kedua. Iya. Cerai hidup lagi. Ini dapat lagi lo yang ketiga. Iya. Oh iya iya. Lo mesti lihat punggungnya ada tai lalatnya gak? Takutnya ntar sama lo cerai lagi. Oh gitu. Iya dong, mesti dilihat punggungnya ada tai lalatnya gak? Gimana ceritanya kalau bisa lihat di punggungnya ada tai lalatnya? Boleh gak dia? Nanti itu saya. Pasti boleh lah. Pakarnya nggak mungkin nggak boleh. Tanya kameramen. Ya kameramen, lo lihat kameramen. Bini berapa bini lo? 5 ada. Tuh, lo mesti belajar sama dia. Kameramen. Jadi lo lihat dari ujung dada punggung belakang sampai bawah, Iya. nggak boleh ada tai lalatnya. Siap Pak Haji. Kalau ada tai lalatnya ya, lo percuma kawin pasti cerai lagi. Nah kalau tai lalatnya agak lebar, dia kawin pasti suaminya mati. Kawin lagi yang kedua pasti mati. Kawin lagi sama lo yang ketiga, lo yang jadi korban pasti mati. Dia pasti hidup. Kok Pak Haji tahu ya kan ilmu kearifan lokal bos zaman dulu. Siap Pak Haji iya. Lo ajak aja berenang jalan lihat. Dah nih ada tai lalat. Pak Haji bener kata Pak Haji ada tai lalatnya. Ya di solder dulu. Ada lagi bos? Ditipek. Iya Pak. Kata Haji Kalau Marco ditipek. Kalau untuk izin sama ibu bisa Oh Pak Haji? gampang bos. Lo minjem celana dalamnya pacar lo. Iya. Ambil celana dalam pacar lo. Lo gosok di muka lo. Lo ngomong sama bini lo. Sama mamah lo. Pasti mama lo setuju. Ya oke, gitu. Siap Pak Haji. Boleh gak kalau lo minjem celana dalam sama pacar lo? Boleh Pak Haji. kalau- Wow. Ngambil sendiri. Ambil sendiri aja pelorotin. Pelorotin. Kalau minjem kan kita ngomongnya canggung ya. Wes tak pelorotin aja, pelorot, gosok, pakein lagi, kita pulang. Dasar Haji Mbe. Aduh, ilmu kearifan lokal. Iya Pak Haji. Bos, lah kalau nonton YouTube gue suka senyum-senyum gak sih bos? Senyum bos. Oh senyum. Pak Haji. Sering makanya nonton ini lihat. Makanya saya praktekin semua Pak Haji. Alhamdulillah udah saya coba. Udah lo coba. Udah alhamdulillah sedikit-sedikit ada aja yang masuk Pak Haji. Oke. Jadi nanti lo pinjem celana dalam pacar lo, Iya. gosok di muka lo, terus lo ngomong sama mama, mama aku mau nikahin dia. Ya udah gitu. Siap Boleh. Pak Haji. Nggak pakai ABC dia langsung oke gitu aja. Iya. Ada lagi? Udah Pak Haji itu. Sip, centongin, cair 10 miliar ajarin, nyentongin.
Kasih uang bibit pacin ya. Iya. Disimpan Iya. pakai plastik biar enggak Plastik. enggak usah dimana-mana. Digosok di mukanya dia biasa. pakein lagi ke celananya lagi. Aduh. Tapi kalau pas nyentongi ditelanjangin gini. Iya. Iya. Nanti ada teksnya, nanti Ya. bahasanya dikembangkan sendiri ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Atas ridha Allah Subhanahu wa taala dan karomah aminnya anak-anak yatim RDIY Kandang Mbek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, hajat saya memanggil uang puluhan miliar, ratusan miliar. Wasilah cara yang saya kerjakan ini yakin pasti Allah kabulkan. Pembukanya itu. Iya. Terus panggilnya ke dalam ini ya kalaunya ya. Ganteng boleh, cantik boleh, atau panggilan yang lain. Ya. Ganteng, si ganteng, sayangku, kamu undang ya, kamu ajak ya, kamu bawa ya, kawan-kawanmu, saudara-saudaramu yang berada di mana saja, sebanyak-banyaknya ke rumah saya sini, masuk ke almari-almari saya, masuk ke rekening-rekening saya. Ganteng, saya perlu uang 10 miliar bulan ini. Saya perlu uang 10 miliar setiap bulan selanjutnya. Untuk itu sekali lagi kamu undang ya, kamu ajak ya, kamu bawa ya kawan-kawanmu, saudara-saudaramu yang berada di mana saja ke rumah saya sini sebanyak-banyaknya. Nanti dikembangkan sendiri, waktunya bebas, habis sholat boleh. Ya, siap ya. Sip, naik ke pelaminan. Pengantin baru. Iya. Makasih. Ngaceng terus. Ya, makasih. Pertahanin ya ngacengnya ya. Bukan, Pak. Ini memang pakaian hari Kamis. Kalau ini.